Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini hari apa ya? Jumat tanggal 21 Maret 2025. Setelah kemarin itu direndam selama 24 jam, ya, maka benih padi Impari 32 merek Boyolali ini adalah sudah waktunya untuk diperamkan atau ditiriskan. Diperamkan itu artinya mengeringkan air dari rendaman kemarin. Kita tahu bahwa tujuan dari perendaman itu adalah untuk merangsang adanya pertunasan, ya, kecambah kok tunas ya, kecambah yang keluar ya, sehingga nanti kalau ditanam mudah tumbuh. Yang kedua itu adalah di samping itu untuk menseleksi udannya Dewara, untuk menseleksi bibit-bibit benih-benih mana yang unggul, yang layak ditanam, benih-benih mana yang tidak layak ditanam. Kita tahu bahwa benih-benih yang layak ditanam itu adalah benih-benih yang mengambang ketika dipendam. Ya, itu berarti benih itu tidak layak untuk ditabur di lahan persemaian. Kalau dipaksakan, satu, kemungkinan dia tidak akan tumbuh. Yang kedua, kalaupun tumbuh dia tidak akan merata, sehingga kita tahu kan ada beberapa tanaman padi yang tumbuhnya itu tidak merata. Nah, itu salah satunya karena apa? Benih-benih yang mengambang itu diikutkan. Nah, pada kegiatannya sore ya, hujan deras. Kegiatannya sore ini adalah mentiriskan benih-benih yang kemarin direndam. Rendamannya itu adalah durasinya waktu 24 sampai 48 jam atau 1 sampai 2 hari ya. Kemudian setelah ditiriskan atau diperamkan ya, maka besoknya itu akan ditebar di lahan persemen yang hari ini sudah disiapkan. Nah, berapa kebutuhan dari benih tersebut? Untuk setiap botol 100 itu membutuhkan 5 kilo ya. Atau kalau dalam referensi itu setiap hektar membutuhkan 25 kilo ya. Sedangkan luas dari lahan tempat persemaian itu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu 4% ya, 4% dari luas lahan keseluruhan yang akan ditanam itu. Jadi misalnya asumsinya kalau misalnya luas lahannya itu adalah 1 hektar ya, 1 hektar atau 10.000 meter persegi, maka berapa luas yang dibutuhkan untuk membuat persemaian tersebut? Yaitu 4%-nya sekitar 400 meter persegi, itu yang dibutuhkan. Nah, di lahan persemaian itu juga bisa ditaburi pupuk organik. Kita tahu bahwa di persemaian itu nanti juga perlu perawatan ya. Perlu perawatan, termasuk dalam mengantisipasi adanya rumput yang tumbuh. Kami merencanakan penanaman itu menggunakan sistem tanam pindah ya, bukan tanam benih langsung tapi pindah. Kenapa? Karena itu menjadi praktek baik saya untuk menanam padi itu dengan menggunakan sistem tanam pindah. Berapa usianya ya? Sekitar 20 sampai 25 hari. Ya, itu baru nanti ditanam di lahan utama. Untuk penanaman di lahan utama itu kami menggunakan sistem borongan. Ya, kalau tidak salah tahun yang kemarin itu untuk setiap botol 100-nya itu adalah Rp225.000 per botol 100-nya. Ya, kita tahu bahwa botol 100 itu adalah luasnya 1.400 meter persegi. Begitu teman-teman sekilas dari rencana penyebaran benih ya. Ini jangan salah, ini benih yang sudah tumbuh itu akan menjadi bibit. Setiap bibit yang akan ditanam di lahan utama itu kira-kira sebanyak 3 sampai 5 rumpun. Nah, dari 3 sampai 5 rumpun nanti itu akan tumbuh bisa menjadi sampai 45 atau 50 rumpun, tergantung dari varietas, tergantung dari perawatannya itu ya. Itu rekan-rekan ya, semoga ini musim gadu ya. Musim gadu itu artinya musim yang setelah masa tanam yang pertama atau masa tanam yang kedua. Biasanya di musim gadu itu rentan dengan berbagai macam hama dan
penyakit juga ini musim hujan. Musim hujan perlu diantisipasi dengan apa supaya tidak roboh. Salah satu untuk mengantisipasinya adalah memilih benih padi yang ketika pertumbuhan batangnya tidak terlalu tinggi. Ya, saya kira itu. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.